Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Grapati Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang 3 makhluk yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerang para pendosa sebelum hari kiamat. Kali ini saya akan membahas tentang Ajajil. Ajajil ada di dalam kitab tafsir Al-Mujalal. Di dalam kitab tafsir Al-Mujalal, Ajajil itu adalah yang paling pertama Allah ciptakan sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Dan Ajajil itu waktu itu benar-benar sangat beribadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau itu mendapat gelar Sayyid al-Malaikat. Karena Ajajil menjadi pemimpin para malaikat dan juga ditugaskan oleh Allah untuk menjadi bendaharawan surgawi. Tetapi Ajajil setelah diberi waktu selama ribuan sampai puluhan tahun, Ajajil akhirnya membangkang kepada Allah, dan pada akhirnya Ajajil itu dibuang ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggoda iman-iman manusia. Waktu itu manusia belum ada, tetapi Allah sudah rencanakan semua itu agar Ajajil menjadi bapaknya Syaitan, atau bisa dikatakan menjadi rajanya iblis. Dan keberadaan Ajajil sampai sekarang itu belum mati. Posisinya ada di Gunung Ajajil di Suriah. Dan bisa kapanpun Ajajil memerintahkan para anggotanya atau para keturunan-keturunannya untuk bisa menggoda iman dan menyerang para pendosa. Dan untuk yang kedua, saya akan bahas yaitu makhluk Dabat al-Arad. Makhluk Dabat al-Arad itu yang ada di dalam kitab Al-Mujalal dan juga ada di dalam Al-Quran surah Al-Jaljalah. Di dalam Quran tersebut bahwa Dabat al-Arad itu yang menguasai atau tinggal di perut muka bumi. Kenapa bisa tinggal di perut bumi? Karena itu merupakan binatang buas yang adanya di kehidupan Aubah. Dabat al-Arad itu adalah binatang buas yang waktu itu selalu dikasih makan oleh Aubah. Aubah itu adalah makhluk Allah yang berbarengan oleh Allah diciptakan dengan Ajajil. Aubahitul Hisab ada di dalam surat Al-Jaljalah. Aubahitul Hisab itu adalah makhluk yang ada di perut bumi. Dan selain Aubah pun juga ada Dabat al-Arad, yaitu binatang buas yang menghuni perut bumi berbarengan dengan Aubah yang nantinya akan menyerang para pendosa sebelum hari kiamat. Dan Aubah memiliki ciri-ciri seperti manusia biasa, tetapi di dalam kehidupan perut bumi itu tidak memakai pakaian, ya, hanya memakai seperti celana dalam aja. Dan kalau untuk perempuannya itu memakai lilitan samping. Mereka itu tidak ada yang meninggal, mereka itu abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk itu diabadikan sampai menjelang hari kiamat karena memang ditugaskan. Jadi di saat nanti sebelum hari kiamat akan bermunculan di muka perut bumi ini seperti Dabat al-Arad, terus Aubah, dan juga akan meletus gunung Ajajil yang ada di Suriah untuk menyerang semua para pendosa. Dulu bentuknya Ajajil adalah sebagai manusia yang memang bercahaya karena beliau itu mendapat gelar Sayyid al-Malaikat. Tetapi setelah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dikutuk dan dirubah wujudnya menjadi hilang kecahayaannya dan menjadi kambing jantan. Kambing jantan yang sangat besar, yang mulutnya itu seperti monyong ke depan, terus memiliki tanduk, dan tanduknya itu memiliki 5. 2 di sebelah kanan, 2-nya lagi di sebelah kiri, dan 1-nya lagi meluncung ke atas, ke belakang. Nah, itu perwujudan dari Ajajil. Akhirnya Ajajil menjadi bapak iblis yang disebut dengan Al-Hirat. Ya, karena dikutuk akhirnya bukan menjadi manusia, yaitu menjadi rajanya setan atau rajanya iblis, dan nanti akan berubah menjadi manusia setelah penyucian dosa, yaitu sebelum menjelang akhir hari kiamat. Setelah Ajajil menyerang para pendosa rata di muka bumi ini, disitulah Ajajil akan berubah menjadi jati dirinya, yaitu menjadi manusia kembali yang bercahaya, dan akhirnya dimasukkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Karena itu kenapa Ajajil sekarang menjadi raja iblis, karena memang itu udah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerang para pendosa dan menggoda iman-iman manusia. Ajajil tidak ada sangkut paut dengan Dajjal, karena di dalam Al-Quran juga ada beberapa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk menjelang hari kiamat, yaitu salah satunya Dajjal, Yajud Majud, Dabah, Dabat al-Arad, Ajajil, dan juga Aubah.
Jadi ada beberapa macam makhluk yang memang Allah ciptakan. Yang pertama akan dikeluarkan itu adalah aubah dulu. Jadi sebelum menjelang hari kiamat, bisa dikatakan kurang lebih 10 tahun sebelum menjelang hari kiamat akan bermunculan hewan buas yang dinamakan dengan Dabat al-Arad. Itu di dalam perut bumi akan keluar bermunculan untuk menyerang para pendosa yang memang tidak punya iman dan takwa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah Dabat al-Arad, tidak lama kemudian Aubahitul Hisab pun akan datang, akan bermunculan di dalam perut bumi itu. Dan dari sekarang itu Aubah melihat dan menilai satu persatunya manusia yang memang berbuat zolim. Di saat nanti si manusia tersebut yang memang udah terlihat oleh Aubah itu zolim, terus si orang tersebut meninggal dunia, itu akan tetap hisabnya itu masuk ke dalam anak cucunya sampai ke 7 turunan. Jadi sebenarnya Aubahitul Hisab itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang pun juga itu ada, dan akan selalu 7 turunan per 7 turunan itu akan diciri, kalau bisa dikatakan kalau sunnah itu dicirian gitu dari dulu sampai sekarang, ditandai. Jadi pada akhirnya Aubahitul Hisab itu memang ditugaskan untuk bisa menandai satu persatu orang yang berdosa, yang nantinya akan dihisab kepada turunan-turunannya. Bentuk penyerangannya itu nanti akan terjadi sesuai yang di dalam surat Al-Zalzalah ya. Ketika nanti bumi mengguncang, itu akan bermunculan seperti Dabat al-Arad dan Aubah akan bermunculan di muka bumi ini sebagai fenomena yang sangat luar biasa. Karena manusia-manusia asing atau makhluk-makhluk asing yang ada di dalam perut bumi itu akan keluar dengan sendirinya dan menyerang seperti membunuh. Nah, kalau untuk Dabat al-Arad itu bentuknya hewan-hewan buas seperti harimau, tetapi mempunyai 3 lapis bentuk. Jadi kan kalau misalkan harimau itu hanya belang saja gitu kan, kuning, hitam atau gimana. Nah, ini setengah berbentuk seperti harimau, di tengah-tengahnya berbentuk seperti kuda, dan di bagian bawahnya itu berbentuk seperti buaya, kulit buaya. Jadi Dabat al-Arad itu bentuknya ada 3. Dan itu semuanya berkembang biak di dalam perut bumi. Nanti begitu nanti akan muncul itu sebelum menjelang hari kiamat. Jadi nanti manusia-manusia yang ada di akhir hari kiamat ya akan mengetahui adanya makhluk-makhluk asing atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, seperti Ajajil, Dabat al-Arad dan juga Aubahitul Hisab. Jadi mereka pun nanti akan saling berlindung satu sama lain untuk tidak diserang oleh makhluk-makhluk tersebut. Tetapi tidak ada yang bisa lolos dalam hal itu, karena semua pendosa sampai turunan-turunannya itu akan mati dengan menggenaskan sebelum menjelang hari kiamat. Kalau Aubah itu jenisnya bentuknya sama dengan manusia ya, cuman bedanya itu di hidung. Jadi hidungnya itu kayak rata, dari atas ke sini itu rata, tetapi punya lubang hidung yang memang sangat kecil, itu untuk bernapas. Kalau untuk Aubah itu bisa dikatakan bukan jin ya, itu mutlak makhluk Allah atau disebutkan makhluk asing yang ada di dalam surat Al-Zalzalah. Jadi di dalam 3 makhluk Ajajil, Dabat al-Arad dan Aubah itu semuanya tidak ada yang mati, semuanya itu diabadikan sampai hari kiamat. Walaupun nilainya lebih banyak daripada manusia, tetapi di situ sangatlah luas. Bahkan bisa dikatakan antara perut bumi dengan dunia ini lebih luas perut bumi. Karena di perut bumi itu ada lapisan-lapisan dari mulai lapisan 1 sampai lapisan ke-7. Kalau menurut dari surat Al-An'am ayat 103 ya, yang saya lihat di dalam perut bumi itu sungguh luar biasa, karena bumi dan langit itu sama luasnya. Beda halnya dengan kita yang ada di dataran bumi ini. Kalau menurut di dalam Quran tersebut, kita sebagai manusia yang ada di dalam dataran muka bumi ini hanyalah kecil, bisa dikatakan tidak sekotoran kuku.
Tapi di perut bumi dan di langit itu sungguh benar-benar luas. Bisa dikatakan beratus-ratus kali lipat dari kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam perut bumi itu bisa beratus kali lipat karena tidak ada kematian. Beda halnya dengan kita sebagai manusia, ada mati dan hidup ya. Kalau misalkan ada yang mati berarti ada yang melahirkan gitu. Saling mengisi waktu lah. Kalau untuk di dalam perut bumi ataupun di atas langit itu tidak ada yang namanya kematian. Adanya kematian itu nanti di akhir hari kiamat. Di lapis langit juga ada, tapi di lapis langit itu lebih ke kita sebagai manusia harus menemui dulu penghakiman di dunia. Ya, baru bisa nanti kita mengetahui apa yang ada di atas langit itu. Kalau untuk di dalam kitab Idatul Al-Qadir sih kita bisa ya melihat orang-orang yang sudah wafat yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Idatul Al-Qadir itu kalau kita sebagai manusia memang menguasai kitab Jurumiyah, itu kita bisa melihat roh-roh yang memang ada di atas langit bergelantungan, tidak mendapatkan tempat. Kalau untuk di alam kubur itu ada juga alam pembangkitan. Setelah manusia meninggal, itu kan dikuburkan. Setelah dikuburkan itu barulah dibangunkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal baik dan amal buruk kita. Setelah itu ada alam kebangkitan. Alam kebangkitan itu kalau misalkan golongan orang solihin itu bisa diberikan tempat. Diberikan tempat yang layak. Tapi kalau untuk golongan orang yang memang tidak takwa dan tidak iman kepada Allah, itu akan langsung ditarik ruhnya ke atas langit, kehujanan dan kepanasan sampai hari kiamat, tidak akan mendapatkan tempat. Nah, jadi pembahasan saya kali ini mungkin cukup sekian. Nanti kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Jadi di dalam dunia ini bahwa kita harus percaya dengan adanya gaib. Dan Allah pun juga menciptakan makhluk itu bermacam-macam ya. Selain kita makhluk manusia, Allah pun juga menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan iblis, dan juga menciptakan makhluk-makhluk asing yang menjadi penghuni perut bumi dan penghuni atas langit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.